Bahkan politik pun sebetulnya itu bagian dari cara seorang muslim untuk membela agamanya. Teman-teman yang terkait di bidang politik, di partai-partai bisa menyatu yang merasa muslim, bahkan partai Islam bisa bersinergi. Ustaz Usama, عندنا الآن يعني تفضل. تريد تشرب أولا ولا تجلس؟ باي. الآن عندنا يعني الخبر منتشر عند المجتمع الإندونيسي في الشعب الإندونيسي لأن نحن الآن في الجو الانتخاب يعني kita ada dalam suasana pemilihan pilkada والأحد من المنتخبين هو غير المسلم يعني من النصراني وهو المعروف يعني عنده العلاقة غير الطيبة مع القرآن علاقة غير الطيبة مع المسلمين يعني على حد ما أيضا كان عندها مستشار بإهانته على القرآن الكريم بعدين لكن في الحقيقة هناك بعض الأندونيسيين يميلون إلى اختياره ليكون رئيسا في المحافظة جاكرتا بشكل خاص يعني هل هذا الحكم أو التحكيم على عدم القيام بالصلاة على من اختار المنتخب من غير المسلم يعني بوجود أو بحق عدم القيام على الصلاة كيف رأيك؟ طبعا في الآية القرآنية لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Baik, beliau membuka dengan kalimat dulu bahwa di Quran disebutkan di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 120 posisi paling kanan sebelah atas beliau sampaikan pertama statement yang pertama Allah sampaikan orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak akan ridha sebelum Anda mengikuti sistem kehidupannya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dakika. Ingat millah itu bukan agama ya. Millah itu lebih kepada pola kehidupan. Kalau agama disebut dengan din. Quran surah 3 ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas, innad dina 'indallahil Islam. Kalau millah itu cara hidup. Ya, cara dia berpolitik, ekonomi, kehidupannya. Jadi Quran berikan statement di sini, orang-orang Nasrani, Yahudi enggak akan pernah senang kalau berada di bawah Anda. Dia harus di atas. Kalau bisa dia yang kontrol gitu. Itu maksudnya. Fadhal. طبعا هؤلاء باعوا دينهم بثمن بخس. نعم هؤلاء باعوا دينهم بثمن بخس. Baik, bahkan mereka ya sebagian yang menggunakan perangkat-perangkat untuk menjual agamanya dengan harga yang sangat murah gitu kan. Ya kadang-kadang menggunakan cara-cara ya untuk bisa mendapatkan orang pindah agama murtad tapi menggunakan dengan harga yang ringan. Kalau kasih contoh sederhana, ini lihat orang butuh supermi, kasih supermi bagaimana caranya pindah. Kan? Ada lagi level-level yang misalnya butuh di atasnya sarung, berikan pakaian dengan pakaian dia pindah. Nahnu bada'na la nanzur ila nusrat al-Islam. ولهذا لابد نحن أن نراجع أنفسنا وجميع الأحزاب السياسية الموجودة هنا في إندونيسيا أن تتفق يد واحدة من أجل نصرة الإسلام. Baik, tapi kelemahan kita kadang-kadang tidak melihat proses ini sebagai bagian dari bagaimana menguatkan keagamaan kita. Jadi beliau ingin masuk kepada bagian bahwa bahkan politik pun ya suasana politik termasuk partai-partai yang mengaku muslim sebetulnya itu bagian dari cara seorang muslim untuk membela agamanya. Jadi jangan sampai juga politik digunakan oleh orang-orang non-muslim untuk menggerakkan dakwah dalam tanda petik misi mereka untuk mengeluarkan orang-orang Islam bukan hanya dari agamanya tapi dari kekuatannya ya dari keyakinannya terhadap Islam. Karena itu beliau sampaikan tadi ya akan lebih baik kalau ya, ini nasihat dari beliau teman-teman yang terkait di bidang politik di partai-partai bisa menyatu yang merasa muslim bahkan partai Islam bisa bersinergi untuk bisa menghadirkan nilai-nilai kebaikan agamanya. فنعطيكم مثالا بسيطا. Kami berikan contoh yang ringan. المثال الأول قبل أسابيع بني معهدا للمؤلفين في كوبانغ. Saya kasih contoh misalnya ya sebelum 2 pekan yang lalu dibangun satu pesantren di Kupang. فذهب الشيخ أستاذ شمس العارفين وبعض الضيوف من هنا من جاكرتا إلى كوبانغ هناك وذبحوا هناك الذبائح من البقر ومن الأغنام وغيرها. ولكن أتوا النصارى منعوهم من هذا الافتتاح. Baik, kemudian datang Ustaz Syamsul Arifin Nababan dengan rombongan ke sana, kemudian beliau juga memberikan sedekah dengan menyembelih ada sapi, ada beberapa kambing untuk disedekahkan di sana, tapi datang kemudian tokoh-tokoh dari kalangan agama non-muslim ya dari kalangan Nasrani melarang kegiatan tersebut. Dan contoh yang kedua adalah tentang judul disertasi saya. Baik, minoritas kehidupan muslim minoritas di Bali dan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai keislaman dalam syariatnya.
فوجدت هناك المسلمون في بالي مضطهدون. Maka saya dapatkan teman-teman di Bali itu Masya Allah, mereka bersinergi, kompak satu dengan yang lain. وهم يعيشون في بلد المسلمون. Walaupun mereka tinggal di negeri Muslim, ya banyak orang Islamnya, tapi menjadi minoritas di Bali, tapi mereka kompak dengan nilai keislamannya. من الأول مثلا في بالي المشاكل، المشكلة الأولى يوجد 9 فروع في المحاكم القضائية ولا توجد محكمة رئيسية. Baik, banyak kesulitan-kesulitan di sana. Di antaranya banyak juga semacam pemerintahan-pemerintahan adat dan sebagainya yang diatur oleh masyarakat setempat, yang saya lebih luas tafsirkannya ya, bisa mengatur hukum-hukum tertentu yang mungkin tidak ada turunannya dari atas. Jadi kalaupun dari pemerintah menetapkan, tapi kalau sudah bertentangan hukum adat, maka hukum adat yang diberlakukan. Ya, misal pemerintah kita menetapkan, ini berjalan aktivitas ya, perbankan, macam-macam pemerintahan, tapi kemudian ada satu hari misalnya berlaku di adat atau di kepercayaan, maka satu hari itu harus diikuti. Ya, muncul nyepi maka harus sepi semuanya, ya. Baik. المشكلة الثانية في يوم صلاة الجمعة فيجعلون هناك الهندوس في وقت صلاة الجمعة المواد الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات، فيقول للمسلم إذا تريد أن تصلي اذهب وإذا لم تريد فاحضر هذه المادة. لماذا لم يجعلوا مثلا مادة الموسيقى أو الرسم؟ Baik, jadi teman-teman sekalian, pada intinya banyak tantangan-tantangan didapatkan oleh masyarakat-masyarakat minoritas dimanapun mereka berada, ya. Tapi poin terpenting adalah tantangan itu tidak menjadikan mereka terpecah belah, malah menyatu untuk bisa meningkatkan nilai-nilai keislaman dan beribadah dengan lebih baik lagi. Seperti tadi digambarkan beberapa tempat di Indonesia dan juga mungkin di belahan dunia lain saat umat Islamnya menjadi minoritas. Baik, mungkin nahnu nasil ila akhir nuqtah. Akhir nuqtah. هناك مثلا القوى السياسية مثلا في المحمدية وحزب النهضة لا يتفقان مثلا في بالي. المحمدية وحزب النهضة هذا ليس القوى السياسية، هذا جمعية. نعم، هناك في الانتخابات لا يتفقان. فسألت أنا هناك القاضي فقال هنا عدم الحصول على الكرسي هو النزاع بينهما، فقلت فيتفقان فيما بينهما مرة عند المحمدية ومرة عند النهضة. Baik, jadi kami berharap ada juga nanti penyatuan-penyatuan untuk bersinergi dari ormas-ormas Islam, dari teman-teman kita semua. Jadi lihat persepsi yang berbeda, ya. Jadi saya tanyakan bagaimana hukum menyolatkan orang munafik yang sekarang banyak tersebar di spanduk-spanduk dengan kasus yang sekarang sedang marak di Indonesia. Beliau justru balik bertanya, kenapa ada orang seperti itu? Ya, kenapa kalian tidak menyatu? Ya, kenapa tidak ada sinergi satu dengan yang lainnya? Kenapa ormas tidak berperan di sini? Kenapa kemudian antum sibuk dengan bertengkar satu dengan yang lainnya? Kalau antum bisa menyatu dengan baik, ormas berperan dengan baik, kita support dengan baik, maka tidak akan ada yang terjadi yang seperti ini. Di intinya, pertanyaan spesifik hukum, beliau tidak menjawab ke sana, tapi meminta kita untuk melihat kembali diri kita, kenapa yang seperti ini bisa terjadi. Ada yang salah dengan kita. Jelas di sini?